Halo guys, balik lagi di channel YouTube Idrus Project. Oke, di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang pembuatan Internet of Things. Nah, nanti kita akan pakai sebuah platform bernama Blink. Kita akan gunakan platform itu untuk menyalakan 4 buah relay. Oke, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke TKP. Oke, di sini bahan pertama yang digunakan adalah Node MCU. Saya pakai tipe yang Amiga. Tapi kalian juga bisa pakai jenis lain seperti Lolin atau bahkan Wemos. Kemudian ada modul relay 4 channel. Untuk jumlah channelnya itu disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, ini adalah relay tipe active low. Jadi dia akan hidup kalau diberi tegangan 0 volt atau GND. Kemudian ada 6 buah kabel jumper female to female. Nanti akan kita pakai untuk menghubungkan Node MCU ke modul relaynya. Nah, dan yang terakhir di sini ada kabel micro USB. Fungsinya untuk memprogram Node MCU dari laptop atau PC via Arduino IDE. Selanjutnya kita akan rakit semua komponennya seperti rangkaian ini. Hubungkan VCC relay ke V-in di Node MCU. Begitupun pula dengan GND-nya. Kemudian yang terakhir hubungkan in 1 sampai in 4 dari relay ke Node MCU di pin D1 sampai D4. Dihubungkannya pakai kabel jumper female to female ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kabel jumper, untuk warna yang dipilih itu terserah ya, nggak perlu ngikutin dari skema yang saya buat ini. Karena saya punya pengalaman ya, ada klien saya yang gitu. Dia ngiranya kalau misalkan warna kabel berbeda itu dia akan merusak rangkaian. Enggak lah ya, jawabannya nggak bakal merusak. Nah, jadi kan warna kabel itu emang bervariasi. Dia hanya untuk mempermudah kita para engineer untuk membuat rangkaian seperti ini aja, bukan untuk patokan warna. Beda cerita kalau misalkan kabel yang dipakai di sistem-sistem seperti misalnya di kendaraan-kendaraan atau di sistem yang buatan pabrik lah gitu ya. Ya ada warnanya untuk menyesuaikan dari standar mereka masing-masing. Tapi karena ini rakitan kita, jadi ya kita buatnya terserah sendiri kan, mau warna kabel yang gimana. Oke, sekarang kita beralih ke handphone. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa dapetin di Google Play Store. Cari aja dengan kata kunci Blink. Kemudian install dan daftar. Atau kalian juga bisa login pakai akun Facebook. Tapi karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi saya tinggal login aja. Selanjutnya kita akan masuk ke layar seperti ini dan buatlah project baru dengan cara klik New Project. Isi nama project kalian dan pilih board yang digunakan. Karena di sini saya pakai Node MCU, jadi saya pilih yang Node MCU. Kemudian klik Create dan nanti kita akan dikirimin email berisi token. Nah, tokennya itu yang nanti akan kita pakai di program Arduino-nya. Selanjutnya kita akan membuat 4 buah button. Caranya adalah seperti ini. Oke, kita pilih di bagian kanan ini, kita pilih button ya. Dan ini juga bisa diatur untuk letaknya. Jadi kita coba letakkan di bagian tengah. Dan di setting seperti ini, masukkan namanya, kemudian kita pilih pin yang digunakan. Di sini untuk pertama D1 ya. Kemudian kita rubah dari 0 ke 1 jadi 1 ke 0 karena relay yang kita pakai adalah active low. Oke, selanjutnya kita setting pula di button yang kedua. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya relay 2. Oke, pilih pinnya juga. Di sini pakai pin D1. Nah, ini kita rubah lagi jadi 1 ke 0. Oh ya, dan ini kita rubah menjadi mode switch ya, bukan push. Jadi kita akan gunakan sebagai saklar. Nah, yang tadi juga kita rubah menjadi switch. Oke, kemudian kita lakukan juga di button nomor 4 dan button nomor 3. Caranya seperti tadi, persis. Always try to give, don't ever take.
Oke, setelah kita berhasil di aplikasi Blink, kemudian kita buka file source code-nya. Untuk link downloadnya, kalian bisa dapetin di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, setelah masuk, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal dulu library dari Blink-nya. Caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke bagian Sketch, kemudian pilih Include Library dan Manage Library. Nah, di sini kita dapat mencari library yang akan kita download dengan cara ketik aja namanya Blink. Oke, kemudian enter. Dan ini nanti kalian harus install di sini ya. Nah, karena saya sudah install, jadi ini keterangannya installed. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mau install, tinggal install aja di situ. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan token yang tadi ya, pas kita membuat di aplikasi Blink. Nah, ini tokennya. Nanti akan di-emailkan ke email kita. Kemudian kita copy dan kita pastekan di source code-nya di sini. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita rubah menjadi nama SSID dari WiFi kita. Dan di bawahnya masukkan juga password yang ada di WiFi kita. Kemudian kita langsung upload, tapi sebelumnya kita harus pastiin dulu kalau konfigurasinya udah benar. Kita di sini pilih portnya Node MCU 1.0 dan portnya juga sudah disesuaikan ya, sesuai dengan port yang kita pakai. Kemudian kita langsung klik upload. Nah, kita tunggu sampai uploading. Nah, ini udah done uploading. Oke, kita coba lihat ya. Ini rangkaiannya seperti ini saat sedang diupload. Nah, ini sudah done uploading. Artinya kita sudah berhasil mengupload file programnya. Nah, kemudian kita buka aplikasi Blink-nya untuk mengetes apakah sistem ini sudah berhasil atau belum. Coba tekan tombolnya, dia akan menghidupkan relay seperti ini. Kalau misalkan kalian belum berhasil menghidupkan relay seperti ini, coba kalian periksa apakah Node MCU sudah terkoneksi internet atau belum, atau mungkin ada kabel-kabel yang longgar ya di kabel jumpernya, mungkin bisa kabel powernya longgar atau bahkan mungkin kabel inputnya yang longgar. Oke, kemudian kita akan coba hubungkan lampu 220 volt ke dalam relaynya. Nah, di sini kita siapin lampu dan kabelnya seperti ini. Nah, kita langsung aja pasang di fitting lampunya seperti biasa, pasang dengan cara disekrup seperti ini. Nah, selanjutnya setelah berhasil dipasang, kita pilih satu jalur kabel untuk kita potong ya. Nah, nanti kabel inilah yang akan kita hubungkan ke relay. Dan dihubungkannya itu ke COM dan normally open atau NO ya. Saat akan coba bermain-main dengan kabel 220 volt, pastiin kalau misalkan stekernya belum tercolok ya ke sumber listrik, karena itu akan berbahaya. Ya tahulah ya pasti kalian. Oke, kemudian kita skrup di sini dan di COM juga akan kita hubungkan kabel dan di skrup lagi. Nah, ini saya pakai satu relay aja ya. Sebenarnya kalian bisa hubungkan ketiga relay lainnya ke perangkat lainnya, seperti misalnya kipas atau lampu lainnya, atau bahkan ke perangkat elektronik lainnya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan buat menyalakan lampunya. Pertama-tama kita hubungkan USB-nya ke sumber power. Di sini saya pakai charger HP aja ya, karena ini juga 5 volt dan Node MCU juga menggunakan arus atau tegangan 5 volt.
Nah, kemudian yang steker dari lampunya kita juga akan hubungkan ke top kontak, dan ini pemasangannya harus hati-hati ya, karena ini sudah langsung terhubung ke arus 220 volt. Oke, kemudian kita buka aplikasi Blink-nya. Kita akan mencoba untuk menyalakan relaynya. Nah, pertama-tama saya akan hidupkan relay keempat, ketiga, dan kedua. Oke, yang terakhir saya akan coba yang terakhir saya akan coba nyalakan relay ke-1, yang mana relay itu sudah terhubung ke lampu 220 volt atau lampu bohlam ya. Oke, saya nyalakan, dia akan menyala. Saya matikan, dia akan langsung mati. Nah, mungkin itu aja tutorial kita pada kesempatan kali ini. Cara membuat Internet of Things sederhana untuk menghidupkan dan menyalakan lampu. Pakai platform Blink. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.